Saya Tigor Tampugolon. Saya bertugas sebagai Direktur Operasional Prososinten untuk Bandung atau Jawa Barat. Prososinten itu dibagi beberapa regional Jabodetabek, regional Jawa Barat, regional Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, kemudian regional Sumatera, itu ada Sumatera Utara, kemudian Riau, Jambi, Lampung, dan Sumatera Selatan, serta regional Kepri. Lalu terakhir ini kita sudah ada di regional Bali dan juga regional Kalimantan Timur di Balikpapan. Prososinten ini didirikan tahun 98. Waktu itu kami ada bersepuluh, dimotori oleh teman-teman dari USU. Kemudian kami meminta teman-teman juga dari UI, kemudian dari ITB. Waktu itu ITB ini didirikan oleh 3 alumni Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, dan juga Institut Teknologi Bandung. Saat ini Direktur utama kami adalah Bapak Insinyur Nelson Idris Silaban. Beliau dari Teknik Mesin Universitas Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, keterpanggilan kami untuk ambil bagian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu melihat kenyataan terjadi pergeseran semangat orang-orang di kawasan Danau Toba tahun 60-70-an dengan tahun sekarang ini. Mengapa yang kita lihat sekarang ini anak-anak di kawasan Danau Toba justru cenderung berpikir pragmatis. Artinya tamat SMA toh nanti cari duit juga gitu. Padahal yang saya tahu dulu di lapangan Banteng itu terminal bus antar kota dari Sumatera, khususnya dari Medan, dan kemudian berpindah ke Cililitan. Begitu sampai bus dari Medan itu sudah langsung ditungguin itu siapa orang-orang Batak yang turun untuk bisa langsung dipakai sebagai sumber daya manusia di perusahaannya atau di kantor pemerintahan, karena dia sudah membawa ijazah minimal SMA. Tahun 60 di mana teman-teman dari daerah lain masih bawa ijazah SD datang ke Jakarta. Tetapi sekarang terbalik. Kawan-kawan dari daerah lain datang bawa ijazah sarjananya, kita datang dengan membawa ijazah SMA-nya. Nah, sekarang yang lebih memprihatinkan, masuk ke sektor informal tetapi tidak menguasainya, sehingga banyak menjadi korban. Nah, jadi untuk itu bagaimana kita kembali membangun kampung halaman dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dan saya sangat percaya sebenarnya orang Batak itu sangat bisa semuanya menjadi sarjana, karena suku Batak memiliki motto Anako Kido Hamorau Diam. Itu motto yang sangat luar biasa. Nah, tetapi sekarang terjadi pergeseran. Untuk itulah saya sangat bangga ketika IKUSU Jakarta dan YPDT mengajak Prososinten, khususnya Prososinten Bandung, untuk bersama-sama menangani anak-anak di kawasan Danau Toba. Nah, yang mau kita tangani adalah anak-anak SMA yang mau menuju ke perguruan tinggi, terutama yang kemampuan ekonominya saat ini sangat rendah. Ini akan kita bantu, kita fasilitasi belajarnya, kemudian kita fasilitasi beasiswanya, sampai akhirnya nanti mereka bisa menjadi pemimpin di masa depan. Nah, saya percaya ego marga pasti muncul di antara kita. Saya percaya kalau nanti ditemukan yang kita didik ini ada 20 orang marga Tampugolon, masih hanya opungku ini aja memberi beasiswanya pasti bisa. Ayo kita main ego marga sekarang.
Ayo pendek marga. Ya. Nah, kalau nanti yang terjaring marga Siahaan, Bang Martogi nanti bantalannya. Kan gitu. Bang Marwah, wah kalau ini kalau Siahaan memang luar biasa di sini. Nah, top-topnya ini Siahaan ini kan gitu kan. Ada lagi senior saya di sana, Bang Baginda. Ya kan? Nah, jadi memang pasti ini di garda terdepannya nanti Siahaan ini. Nah, jadi nanti prosesnya pertama kali kita lakukan dulu pengenalan ke mereka. Kita lakukan pengenalan dunia perguruan tinggi, lalu kita bakar semangatnya, lalu kita latih sampai akhirnya mereka bisa sampai. Bang Martogi tadi sudah memberikan penjelasan dari Bang Martogi inilah yang tidak tersambung ke level paling bawah sekarang ini di sana, bahwa sesungguhnya orang semiskin apapun dengan pola pembelajaran pembiayaan pendidikan tinggi sekarang ini khususnya perguruan tinggi negeri, tidak ada lagi alasan semiskin-miskin orang tidak bisa kuliah. Karena ada namanya KIP kuliah, itu uang kuliahnya kalau dulu namanya itu bidik misi, uang kuliahnya 0 rupiah dan dapat biaya hidup setiap bulan selama 4 tahun. Memang itu belum cukup, karena itu hanya biaya hidup. Biaya lain-lainnya tinggal kita bantu sedikit lagi. Nah, jadi kita menjadi sangat berdosa kalau mereka ini tidak dapat informasinya, sehingga mereka tidak bisa menikmati fasilitas itu. Kita yang berdosa, Bapak Ibu sekalian. Jadi asa unang berdosa dohita, benar tapai programmu. Jadi sesungguhnya menyelamatkan diri kita sebenarnya. Ya, jadi program ini bukan menyelamatkan orang-orang di kampung itu, tapi menyelamatkan kita supaya jangan jatuh dalam dosa. Berarti kita harus menyampaikan informasi ini dan kita harus mengangkat mereka, karena mereka lah yang akan menjadi generasi penerus untuk terus membangun bangsa ini, khususnya kawasan Danau Toba. Hancurnya lingkungan kawasan Danau Toba yang sekarang ini terus diperjuangkan oleh YPDT itu secara otomatis akan terhenti dan akan berubah menjadi kawasan yang sangat bagus kalau sumber daya manusia di sana sudah sumber daya manusia yang unggul dan sangat luar biasa, sehingga mereka akan mengerti memelihara dan merawat lingkungannya. Tanpa keramba masyarakat Danau Toba bisa hidup sejahtera. Dengan keramba justru masyarakat Danau Toba semakin menderita, kan begitu. Nah, tetapi mereka akhirnya menggantungkan diri kepada keramba itu karena kerja hari ini, besok dapat duit untuk makan. Ini yang mau kita coba bersama-sama melalui pendidikan tinggi ini. Nah, fasilitas negara sangat lebih dari cukup sekarang ini. Nah, banyak orang di kawasan Danau Toba memutuskan diri berhenti tidak melanjutkan kuliah karena dia hanya masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri, di mana di sana biayanya mahal. Memang jalur mandiri itu dirancang untuk orang pintar dan kaya, supaya uangnya bisa digunakan menyubsidi orang miskin dan pintar ini. Nah, tetapi karena ketidakmampuan dia menyerap informasi, akhirnya dia menjadi gagal. Dia masuk memang, tapi dia tidak mendapatkan fasilitas itu. Saya sudah membuktikannya, Bapak Ibu sekalian. Saya buktikan dulu pada diri saya, sehingga dengan terbuktinya pada diri saya bisa menularkan ini pada orang-orang di kawasan Danau Toba. Kebetulan abang-abang saya sama adik-adik saya kurang beruntung, sehingga menamatkan diri sampai SMA pun mereka sudah bisa-bisa. Saya bilang ke mereka, lewat dari SMA tanggung jawab saya. Nah, lalu mereka saya latih di Jakarta, kemudian saya arahkan ke perguruan tinggi negeri mana, saya siapkan fasilitas supaya dia nanti bisa mendapatkan biaya yang murah itu. Saya siapkan semua dokumen-dokumennya. Akhirnya semua anak-anak abang saya, anak adik-adik saya itu kuliah di perguruan tinggi negeri. Ada yang tidak membayar uang kuliah. Guru abang saya itu masuk ITERA, uang kuliahnya gratis, dapat biaya hidup, tamat dari situ langsung disuruh ngambil S2 di ITB, lulus dari ITB langsung diangkat menjadi dosen tetap di ITERA sekarang. Dari yang tidak pernah bermimpi, sekarang dia menjadi dosen di ITERA dan akan diberangkatkan ngambil S3 ke Inggris tahun depan.
Nah, itu karena kita bisa memberi informasi. Kemudian ada juga yang saya berangkatkan kuliah di ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Di sana uang kuliahnya hanya 500.000 dan dapat fasilitas asrama yang hanya bayar 200.000 sebulan. Asrama yang disediakan pemerintah. Saya cukup hanya mengirim uang 2 juta rupiah sebulan, dia sudah cukup menyelesaikan perkuliahannya. Nah, hal-hal seperti inilah yang mau kita sambungkan ke lapisan paling bawah itu tadi. Jadi kegiatan ini tujuannya adalah menjangkau orang-orang yang mencoba mengaburkan atau melupakan mimpinya karena dia melihat kuliah itu ternyata mahal. Ini yang mau kita putus, bahwa kuliah itu sesungguhnya murah asal Anda bisa masuk ke sana. Negara tidak membayar, ada Opung Sintong Tampu Bolon, ada Bang Martodi Siahaan, ada Bang Maruap Siahaan yang menjadi bapak angkatnya menggantikan peran negara. Maka kita perkirakan ketika Indonesia memasuki tahun yang namanya Indonesia Emas 2045, maka di garda terdepan adalah orang-orang dari kawasan Danau Toba. Inilah harapan kita bersama. Nah, saya sebagai 0813 sudah lama berperan dalam mendampingi anak-anak, khususnya proses inten. Kalau tadi menurut saya bangga-banggakan, banyak lembaga lain yang juga melakukan ini. Kalau saya tidak salah, Gajah Toba juga, alumni ITB yang berasal dari Toba sana juga melakukan program seperti ini. Maka semakin banyak lembaga yang melakukan ini, maka kawasan Toba akan semakin cepat maju. Dan kalau itu maju, maka Indonesia juga secara otomatis akan maju. Jadi kita ambil bagian untuk membangun Indonesia melalui membangun kampung halaman. Inilah harapan kami, inilah sebabnya kami terdorong. Nah, kita melakukannya, kita yang membiayainya. Nanti kemungkinan bisa begini, Bapak dan Ibu sekalian, dalam operasionalnya ditemukanlah nanti misalnya satu Marga Tampu Bolon memiliki semangat, sudah memiliki mimpi, berani berjuang, tapi ketika dibuat pembelajaran lewat Zoom meeting, dia nggak bisa mengikutinya karena tidak ada ponselnya dan fasilitas paket datanya. Data inilah ku bawa sama Opung Sintong kan gitu kan, Opung Tampu Bolon, Opung, ada orang Opung misalnya songonon, neng do mersi ajar, ali dangong handphone nah, dan bui pakai mahal Zoom. Opung ini pasti kasih fasilitas itu. Seperti itulah kita lakukan. Kita nggak usah muluk-muluk. 50 orang aja setahun kita angkat. Bisa kita bayangkan dalam tempo 5 tahun ada 250 bibit unggul yang muncul ke permukaan dari kawasan Danau Toba. Kalau ada 10 organisasi melakukan kegiatan seperti kegiatan kita ini karena mereka juga menjadi tersemangati oleh kegiatan kita ini, maka bisa dipastikan 2045 seluruh orang yang tinggal di kawasan Danau Toba semuanya menjadi sarjana hebat. Nah, ketika dia menjadi sarjana, dia sudah tidak lagi menggantungkan diri pada mencari lapangan kerja, tapi justru dia bisa menciptakan lapangan kerja. Ketika dia sudah bisa menciptakan lapangan kerja, maka kawasan Danau Toba akan menjadi penyumbang pajak untuk bangsa dan negara ini di masa yang akan datang. Jadi efek dominonya cukup luar biasa, mata rantainya sangat-sangat luar biasa. Inilah yang mau kita kerjakan bersama-sama. Kami dari tim Proses Inten berterima kasih sekali kepada IKUSU Jakarta yang menyambut dan bahkan menggagas program ini, dan juga YPDT langsung melihat bahwa ini adalah memang dambaan kita bersama. Nah, jadi sekali lagi kami akan menyiapkan semua fasilitasnya. Dan mudah-mudahan program ini tidak akan terhenti. Seperti yang kami katakan tadi, program ini dimulai bulan November, kemudian berakhir bulan Juni. Kita akan langsung mulai lagi bulan Agustus, berakhir bulan Juni, mulai lagi Agustus, Juni, dan ini akan terus berkesinambungan. Kapan ini berhenti? Setelah dunia ini tidak ada lagi. Itulah harapan kita bersama. Demikian, dan mohon maaf kalau saya akhirnya menjadi terlalu lama. Om mengolong biasa guru nulis, jadi
dan gue berhenti mulu sama cooling bell. Ala dangong lu nama membunyikan bel, akhirnya saya tidak pernah berhenti kan begitu. Jadi terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk dukungan YPDT, dukungan IKUSU Jakarta, secara khusus para orang tua kami yang menjadi pembina di YPDT dalam organisasi Batak Center.